Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikan dari inflasi itu disebut deflasi. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Kemudian selanjutnya, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Jadi, pada saat terjadi inflasi itu harganya meningkat secara terus-menerus. Jadi, dia tidak bisa kita kategorikan inflasi jika barang itu naik misalnya hanya dalam 1-2 hari saja kemudian normal kembali, itu belum kita kategorikan sebagai inflasi. Tapi ketika terjadi secara terus-menerus, jangka waktunya lama, maka dapat kita sebut sebagai inflasi. Kemudian keadaan pada saat terjadi inflasi itu nilai uang menurun. Jadi daya beli uang kita jadi menurun, begitu maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya, kebalikan dari inflasi itu adalah deflasi, yaitu proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Kalau inflasi adalah kenaikan harga, maka deflasi adalah penurunan harga. Kedua-duanya ini memiliki dampak. Bukan berarti kalau terjadi deflasi harga turun, oh berarti ini adalah hal yang bagus. Belum tentu. Karena kalau harga terus-terusan menurun, dia akan menimbulkan dampak yang negatif juga. Maka nanti kalau harga turun terus-menerus, produsen bisa mengalami kerugian yang besar kalau harga turun terus-menerus begitu ya. Maka inflasi dan deflasi dia memiliki dampaknya masing-masing. Yang selanjutnya, jenis inflasi. Inflasi ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan asal timbulnya inflasi. Jadi inflasi ini bisa terjadi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri contohnya misalnya terjadi defisit anggaran, kemudian ada bencana sehingga kalau terjadi bencana harga-harga meningkat, terjadi inflasi. Kemudian yang kedua, inflasinya berasal dari luar negeri. Apa yang menyebabkan? Misalnya contoh, kenaikan harga minyak dunia. Biasanya kalau harga minyak dunia meningkat, kadangkala di dalam negeri karena di luar naik harga, di dalam negeri juga pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM gitu ya. Kalau harga BBM naik, biasanya harga-harga yang lainnya juga ikut meningkat. Itu berarti inflasinya berasal dari luar negeri. Kemudian misalnya contoh, biaya produksi di luar negeri meningkat. Biaya produksi di luar negeri meningkat berarti barang yang masuk ke dalam negeri harganya jadi meningkat juga, lebih tinggi dari sebelumnya. Atau misalnya tarif impor tinggi. Tarif impor ini maksudnya barang-barang yang kita beli dari luar negeri dikenakan tarif kan untuk masuk ke kas negara, tarif impor ini. Nah, kalau tarif impornya dinaikkan, otomatis importir menjual barang di dalam negeri itu kan jadi lebih tinggi harganya karena mereka bayar pajak yang lebih tinggi, itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, jenis inflasi dari cakupan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama namanya inflasi tertutup. Inflasi tertutup itu merupakan kenaikan harga beberapa barang tertentu. Jadi kalau dia tertutup hanya beberapa barang tertentu yang harganya naik. Ada inflasi terbuka. Nah, kalau inflasi terbuka ini cakupannya lebih luas karena kenaikan harganya secara keseluruhan. Jadi ya naik bahan pokok, termasuk bahan-bahan yang lainnya juga naik gitu, bukan hanya bahan pokok saja misalnya gitu ya. Kemudian inflasi yang tak terkendali, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Jadi kalau inflasi yang tak terkendali ini dia sifatnya terus-menerus, kemudian nilai kenaikan harganya itu tinggi. Jadi inflasi yang sangat hebat itu maksudnya kenaikan harganya sangat tinggi gitu ya. Kemudian jenis inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi. Ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu jika kenaikan harganya lebih kecil dari 10% setahun. Kemudian yang sedang itu kalau kenaikan harganya sekitar 10% sampai 30% setahun. Berarti dihitungnya 1 tahun gitu ya. Kemudian inflasi berat kalau kenaikan harga yang terjadi 30% sampai 100% setahun.
Kalau inflasi yang terakhir, inflasi tidak terkendali atau inflasi sangat berat atau istilah lainnya hyperinflation. Hyperinflation itu terjadi jika inflasinya lebih besar dari 100% setahun kenaikan harganya. Jadi kalau kenaikan harganya dalam setahun itu dihitung rata-ratanya sampai 100% lebih, maka sudah terjadi hyperinflation. Maksudnya gini, kalau seandainya harga beras 10.000, kemudian terjadi kenaikan 100%. Kalau kenaikan terhadap 100%, berarti dari 10.000 harga beras jadi 20.000 dan berlangsung rata-ratanya kenaikan harganya itu dalam setahun itu dihitung jadi 20.000, maka kita kategorikanlah dia inflasinya berat, itu maksudnya. Oke, sampai sekian dulu pembahasan kita mengenai pengertian inflasi dan jenis-jenisnya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengapa terjadi inflasi itu atau penyebab terjadinya inflasi itu apa. Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.